Dalam 3 hari terakhir, Amerika Serikat 2 kali menyerang wilayah Iran. Iran pun merespons dengan membalas serangan tersebut. Dua pihak saling serang, akankah proses perdamaian gagal terwujud? Kita ulas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomena Duarte, dan pakar geopolitik keamanan nasional, Wibawanto Nugroho. Selamat malam Pak Wibawa, Mas Evata. Ya. Selamat malam. Kalau hari ini Iran dan AS saling serang, sebenarnya mau dibawa kemana kalau Pak Wibawa melihat arah perang ini? Ya, jadi selamat sore Mbak. Jadi kita harus melihatnya ini dalam framework yang belum berubah, yaitu yang namanya courtship diplomasi. Di mana dalam courtship diplomasi ini, instrumen of national power yang diutamakan itu adalah militer yang berada di atas posisi diplomasi. Jadi tekanan begitu kuat diberikan oleh Amerika sebagai superpower yang harus menjaga keamanan, yang merasa bertanggung jawab dan harus menjaga keamanan dan stabilitas di regional security complex Timur Tengah. Itu selalu membuka ruang untuk diplomasi. Itu poinnya tuh, ya. Jadi selalu akan ada tekanan dan selalu akan ada yang namanya peluang untuk diplomasi. Itu namanya courtship diplomasi. Dan cara yang dilakukan oleh Amerika ini juga merupakan cara-cara yang mengutamakan bukan lagi persuasi tetapi sesuatu yang sesuatu yang kompel, memaksa. Itu poin satu. Poin kedua, Amerika sendiri sama dengan Iran. Mereka menghindari perang terbuka, tetapi mereka belum bisa menyelesaikan masalah-masalah fundamental. Bagi Iran, ya, mereka harus melawan. Kenapa? Karena mereka harus memberikan pesan ya ke dunia internasional bahwa serangan kepada Iran itu tidak direspon. Itu poin satu. Poin kedua, tidak mungkin IRGC itu membiarkan mereka tidak merespon. Mereka akan kehilangan legitimasi di dalam negeri. Yang ketiga, IRGC sendiri juga tidak mungkin untuk melakukan serangan terbuka yang sangat naked, yang akhirnya bisa membahayakan rejim mereka sendiri. Nah, jadi yang kita lihat sekarang ini adalah faktor-faktor apa yang bisa menaikkan eskalasi ini menjadi suatu spiral of escalation yang tidak terkontrol lagi. Nah, diplomasi masih berjalan, Bang. Ya, upaya perdamaian masih ada, walaupun istilahnya masuk di dalam ICU geopolitik gitu ya. Nah, tetapi kita harus melihat ada 4 faktor di sini. Faktor pertama adalah masalah nuklir yang tidak ada kesamaan sama sekali. Yang kedua adalah masalah Hormuz. Di sini Amerika jelas posisinya. Mereka tegas dan jelas. Mereka memberikan pesan. Mereka mempunyai credible deterrence di tingkat global untuk memberikan keamanan dan stabilitas dan akses freedom of navigation di Selat Hormuz. Sementara bagi Iran, kedua hal tersebut adalah pelanggaran deeskalasi. Dan itu pelanggaran terhadap kedaulatan mereka. Kedua hal tersebut ya, intervensi Amerika terhadap kemampuan Iran, kemampuan terhadap masalah nuklir harus dibatasi, dan juga Hormuz. Yang berikutnya adalah yang kita harus hati-hati adalah miskalkulasi. Miskalkulasi ini yang berbahaya, bisa mengakibatkan efek ini menjadi spiral dan tidak terkontrol ya. Dan yang keempat itu adalah tekanan domestik politik ya. Tekanan domestik politik sangat kuat di Amerika pada Presiden Trump. Walaupun Presiden Trump mengatakan pada Iran jangan menganggap bahwa mid election akan menghalangi Amerika untuk all out kepada Iran. Nah, yang kedua, sementara di dalam domestik Iran sendiri ya, hardliners itu sangat tidak mau berkompromi terlalu jauh terhadap Amerika. Nah, ini yang saya bilang bahwa keduanya ini berada dalam suatu posisi brinkmanship, itu satu ya. Yang kedua, mereka tidak siap untuk perang terbuka. Yang ketiga, mereka juga belum bisa menyelesaikan hal-hal yang fundamental. Sehingga menurut saya, menurut banyak observasi dan open source resource dan juga resource terbatas, selama paling tidak 1 sampai 2 bulan ke depan, kondisinya akan menjadi managed escalation. Dan di dalam managed escalation ini yang kita khawatirkan, yang kita harus concern adalah miskalkulasi, Mbak. Nah, managed escalation ini selalu diharapkan masuklah di situ diplomasi. Makanya Presiden Trump itu menunjukkan courtship-nya, instrument of national power, not instrument of national power militer yang diutamakan. Sementara Rubio sebagai Menteri Luar Negeri menekankan bahwa kami tetap bersedia untuk berdiplomasi. Mungkin dari saya itu dulu, Mbak. Ya, mungkin Mas Evata. Artinya Mas Evata, dari penjelasan tadi Pak Wibawa juga, kita harus bersiap bahwa perang ini akan masih panjang dan kedua negara harus menjaga endurance-nya. Kalau kita baca saat ini kan artinya tidak mungkin kedua negara tidak saling serang. Ini adalah suatu keniscayaan. Tinggal kita melihat apakah ada eskalasi yang bisa muncul dari apa yang terjadi hari ini, Mas Evata. Ya, pada dasarnya saya melihat bahwa serangan atau tekanan yang dilakukan dari kedua belah pihak itu sebenarnya cukup beruntun ya apabila kita cek baik-baik. Ketika serangan yang dilakukan memang menargetkan kepada pangkalan yang berisi pusat intelijen dan juga pusat koordinasi
yang selama ini berada di Kuwait yang dihantam oleh Iran, ini adalah tanda sebenarnya bahwa ini adalah serangan balasan terkait dengan Bandar Abbas kemarin. Nah, maka dalam posisi kali ini, Iran justru menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar buta. Dan mereka tahu bahwa kami bisa menyerang siapapun, dan kapanpun, dan dimanapun. Nah, ini dia. Dan kita melihat bahwa sebenarnya Iran juga menggunakan salah satu rudal, ya, salah satu rudal Fatehnya, ya, dan juga ada satu rudal yang lainnya, dan juga mereka mencoba semaksimal mungkin untuk menunjukkan bahwa kami masih mampu untuk melawan. Dan dalam kondisi yang sangat pelik seperti ini, posisi dari Iran itu akhirnya membuktikan bahwa mereka sebenarnya bukan hanya siap, tetapi mereka tahu bahwa yang mereka lakukan ke depan adalah memecah aliansi strategis dari Amerika. Ketika negara-negara Timur Tengah ini semuanya itu bersatu padu dan mereka mengikuti keinginan dari Donald Trump, bahkan juga Donald Trump menawarkan ada Abraham Accords yang kedepannya nanti akan diikuti oleh negara-negara yang sama ini berkonflik dengan Israel. Ini sebenarnya kalau secara politik saya lihat ada suatu tanda gitu yang ingin dimainkan oleh Iran bahwa mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan bahwa kami masih memiliki opsi Samsonic. Ketika kami hancur, maka yang lain juga akan ikut hancur. Nah, ini dia. Maka sebenarnya posisi-posisi daya tawar yang ditawarkan oleh Iran dalam diplomasi kali ini ya tidak jauh-jauh dengan apa yang sudah ditawarkan sebelum-sebelumnya. Tetapi kunci-kuncian yang terjadi kali ini itu membuktikan bahwa memang solusi diplomasi masih belum merupakan jalan terbaik dari kedua belah pihak. Mungkin saja ke depannya, dan bisa kita pastikan, pasti akan ada serangan-serangan yang mungkin jauh lebih besar. Karena Amerika tidak mau pulang dengan keadaan malu, begitu juga Iran, mereka mengatakan bahwa ini adalah perang suci yang harus dimenangkan. Dan eskalasi ini sampai ke kawasan, itu sangat mungkin terjadi dengan lebih luas lagi ya Pak Wibawa? Ya, jadi gini, Mbak. Ya, jadi dari perspektif Washington ya, itu mereka harus memastikan bahwa regional security complex structure yang ada di Timur Tengah ini, kalaupun harus direvisinya itu bukan dengan cara yang mempermalukan Amerika, satu, yang kedua dengan mengikuti semua apa yang dimaui oleh Iran, yang ketiga dengan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sebenarnya itu maunya, ya. Sementara dari Israel itu mereka meminta jaminan keamanan, ya, yang hampir dikatakan 99,9%. Dari mana? Jangan sampai ada yang namanya serangan-serangan tidak langsung dari proksi-proksi Iran dan juga dari misal, apalagi dari nuklir. Ya. Yang ketiga, kalau dari Iran, sebenarnya diharapkan Iran itu adalah penghormatan terhadap hak-hak strategisnya. Selain tadi Mas Yabata sudah jelaskan, ada satu keyakinan ideologis bahwa mereka harus berjuang. Di mana dari perspektif lain, dari Iran sendiri juga mereka suatu bangsa yang walaupun rejimnya itu susah untuk kompatibel dengan stakeholder lain di Timur Tengah, mereka adalah rasional. Di mana mereka harus melakukan perlawanan demi menjaga kehormatan bangsanya tuh. Dan yang berikutnya adalah mereka juga tidak mau melakukan diplomasi di bawah kelemahan atau di dalam posisi dipermalukan. Jadi mereka itu mau satu step mundur, mereka mendapatkan relief dari sanksi. Satu step mundur, mereka dapat yang namanya kompensasi untuk pengayaan uranium. Dan itu tidak dimaui oleh Presiden Trump. Presiden Trump mau mereka mundur 10 langkah, baru Amerika memberikan apa yang diminta oleh Iran. Jadi memang ini deadlock. Dan mengenai pelebaran konflik ini sangat mungkin. Kenapa? Karena di dalam perang itu ada yang namanya fog of war, ada yang namanya perhitungan-perhitungan konsekuensial. Perang, baik itu perang yang sifatnya limited, perang regional, bahkan perang dunia, Mbak, itu sering terjadi bukan karena suatu rencana, kontingensi sudah disiapkan, tetapi karena miskalkulasi dan persepsi dari pengambil kebijakan yang saat itu berkuasa untuk memutuskan dan menilai keadaan apa yang terjadi gitu, dan respon apa harus diberikan. Nah, jadi yang sekarang harus kita perhitungkan, yang pertama ya, nuklir itu sudah tidak mungkin ada deal. Ya. Yang kedua, sangat tidak mungkin dalam waktu dekat. Yang kedua adalah siapa yang mengamankan Hormuz. Nah, Amerika prioritasnya adalah mereka harus mengamankan semua aliansi di situ. Yang kedua, memberikan keamanan kepada pangkalan mereka. Yang ketiga, mereka mendapatkan jaminan freedom of navigation. Nah, itu Iran juga tidak terima begitu saja. Yang ketiga adalah miskalkulasi. Dan yang keempat adalah tekanan-tekanan di dalam domestik politik ya. Ya, jadi kita harus melihat 4 faktor ini yang mungkin yang pasti 99% confidence level akan mempengaruhi apa yang akan terjadi 30 hari ke depan. Nah, mengenai pelebaran konflik itu sangat mungkin terjadi, Mbak. Ya, kalau ini terjadi miskalkulasi poinnya. Walaupun semua pihak, Mbak, percaya sama saya, di Pentagon, di Teheran dan juga di Tel Aviv, mereka berusaha menjaga ini
menjadi manage escalation. Jadi masalahnya adalah, pertanyaannya adalah, sanggup nggak mereka memastikan bahwa ini tidak menjadi spiral dari suatu keadaan yang tidak terkontrol. Itu aja. Ya. Itu. Nah, Ya, dan nextnya adalah how to manage, Mas Evata. Karena kan kalau dianggap oke, kita ini menjaga agar tetap termanage dengan baik itu eskalasi yang terjadi. Tapi kan miskalkulasi seperti yang tadi Pak Wibowo sampaikan itu mungkin saja terjadi. Dalam kondisi hari ini, celah apa yang harus diwaspadai soal faktor miskalkulasi ini menurut Mas Evata? Ya, pertama bahwa kita harus mengubah cara berpikir. Setiap serangan yang terjadi itu adalah serangan coba-coba. Tapi kalau saya mungkin berpikir bahwa semua serangan-serangan yang cukup presisi ya atau terarah itu memang ditujukan untuk melemahkan kemampuan. Maka saya juga ingin menyampaikan bahwa ada doktrin mowing the grass ya. Jadi ketika ada kemampuan sedikit langsung dipotong rumput itu. Nah, maka ini merupakan strategi yang selama ini dimainkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Tetapi Iran juga tahu bahwa setiap rudal yang masuk itu membuktikan bahwa mereka mampu memecah ya pertahanan anti udara dari negara-negara yang dianggap sangat superpower ini gitu. Nah, maka dari itu dalam posisi-posisi yang cukup pelik hari ini kita bisa melihat bahwa kedua belah pihak sebenarnya harusnya sama-sama menahan diri agar tidak menciptakan eskalasi yang tadi tidak bisa termanage dengan baik. Akan tetapi kesengajaan dari kedua belah pihak memang sudah mengarah pada upaya untuk menciptakan perang total begitu. Dan perang total ini sudah dipersiapkan oleh Iran. Dan Iran juga sudah hal ini disampaikan oleh Mostabah dan mereka sudah mengeluarkan satu dekret ya bahwa Iran tidak akan mundur sedikit pun terkait dengan masalah perundingan nuklir. Nah, ini kan akhirnya menjadi pertanyaan besar, kenapa diplomasi kali ini malah membahas terkait dengan masalah nuklir. Nah, otomatis posisi-posisi Iran yang sudah tidak bisa ditawar sudah bisa dibaca oleh Amerika. Maka serangan-serangan dilakukan oleh Amerika adalah serangan-serangan yang berupaya agar Iran mereaksikan sesuatu dengan jauh lebih besar. Dan Iran tidak sendirian, Iran juga berperang bersama dengan proksi-proksi mereka. Proksi di Suriah, proksi juga di Irak, ya, dan juga proksi-proksi di Houthi, ya, dan juga ada proksi di Lebanon sana, begitu, yang saat ini masih terus bertempur. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, harapan dari Iran adalah dunia memandang bahwa mereka membutuhkan bantuan. Dan kita tahu bahwa ada sponsorship besar seperti Cina dan juga Rusia yang sebenarnya di belakang sudah memantau bahwa apabila kepentingan dari global ini akhirnya runtuh, hanya karena peperangan yang akhirnya tidak termanage ini, maka kedua belah atau negara-negara lain yang memiliki kepentingan terhadap energi mulai masuk. Nah, saya melihatnya bahwa Iran mengulur waktu dalam posisi seperti ini. Tetapi tidak diinginkan oleh Amerika, karena Amerika merasa kalau mereka terlalu lama memainkan perang di Timur Tengah, maka otomatis pertama mereka kehilangan simpati, yang kedua mereka terpaksa harus kembali dengan posisi tidak memenangkan peperangan secara maksimal gitu. Sedangkan doktrin mereka adalah mereka berharap agar satu kali serang mereka menang dan mereka mendapatkan kemenangan yang sangat clean gitu. Maka dari itu mereka dalam diplomasi pun mereka berharap kalau tidak ada good deal maka no deal. Nah, ini kan sebenarnya upaya untuk saling mencekik. Dan kita tahu dalam cekikan ini Iran cukup survive dan Iran tahu bahwa mereka masih mengontrol yang disebut dengan Selat Hormuz. Pak Wibowo pun melihat bahwa endurance Iran untuk menangkis serangan dari Amerika Serikat sejauh ini masih cukup baik, Pak Wibowo. Ya, jadi sekarang kita harus pisahkan juga nih ya, antara IRGC yang mana eksis dan bertahan itu karena konflik. Karena IRGC ini kalau tidak ada konflik pasti kehilangan relevansi geopolitik, relevansi ekonomi, dan relevansi legitimasi di dalam negeri. Ya. Nah, Amerika itu memberikan pesan dengan bahasa yang dimengerti oleh IRGC, yaitu kekerasan. Itu poinnya. Ya. Nah, jadi tinggal sekarang kita melihatnya terserah aja. Apakah ini mau dibilang managed escalation atau kenekatan untuk berperang dengan konsekuensi menjadi perang total, bahkan perang regional terbuka dan mengarah kepada perang dunia, di mana tadi sudah dijelaskan ada komponen proksi, ada Rusia dan Cina yang mengintip, ya. Tetapi yang kita perlu garis bawahi di sini bahwa Iran sendiri ini juga tidak lepas ya ini semua ya, tidak hanya Iran ya, karena ini geopolitik. Geopolitik itu kan semua berbasis kepada ideologi yang melahirkan interest masing-masing bangsa negara. Yang kedua adalah mereka menggunakan informasi untuk mencetak narasi. Nah, sehingga akhirnya dengan narasi yang berkembang di tingkat global, mereka berusaha memajukan agenda masing-masing. Sehingga apa yang disampaikan itu belum tentu merefleksikan keadaan sebenarnya.
ya, baik itu Presiden Trump, baik itu Teheran, dan baik itu Tel Aviv. Tapi kalau kita lihat jernih ya sekarang sebagai orang Indonesia, kita lihat jernih. Equilibrium yang perlu dicapai itu ada 3, Mbak. Yang pertama adalah Amerika itu ya harus tetap terlihat kuat. Itu yang dimau Washington ya. Dan di mana memang ada perpecahan di situ bahwa hawkish Republican itu mengatakan bahwa ini adalah prophetic war, sesuatu yang sudah dinubuatkan, harus terjadi perang ini ya, dan harus dengan bahasa kekerasan karena Iran tidak bisa lagi dipersuasi. Nah, dari Iran selesai, masalah banyak di dunia ini akan selesai. Itu keyakinan mereka. Sementara dari kelompok Republikan yang mengutamakan MAGA, American Against the Game, mereka juga tidak mau Amerika terlibat terlalu jauh dalam perang yang berlarut. Gitu. Nah, dan Pentagon juga melihatnya tidak bisa perang terbuka. Ini harus dihadapi dengan Special Operation and Low Intensity Conflict dari kalangan Profession of Arms atau Professional Military Establishment di Amerika di Washington. Nah, sementara dari Teheran itu tidak mau kehormatannya itu hancur gitu. Mereka akan menunjukkan kepada dunia internasional dan juga domestic audience bahwa dengan mereka bernegosiasi, artinya mereka berhasil mengeluarkan deterrence untuk mengajak superpower itu bernegosiasi. Jadi harus ada kehormatan juga dari sisi Teherannya. Ya. Dan yang ketiga dari Israel, yang diminta Israel itu adalah mereka dijamin, diakui kedaulatannya dan tidak diserang lagi oleh proksi. Nah, ini yang harus dicapai equilibrium ini oleh Trump. Nah, kalau tidak bisa, konflik ini akan berlanjut terus, Mbak. Nah, dengan special operation and logistic conflict, tetapi dengan kontingensi kemungkinan akan menjadi konflik yang terbuka, ya. Baik itu disengaja atau tidak disengaja, itu kita tidak usah ributkan. Tetapi yang namanya berantem itu pasti akan ada resiko yang eskalatif. Walaupun kita sudah berusaha untuk menahan tidak terbuka. Nah, sementara tidak mudah bagi Iran untuk memecah aliansi di Timur Tengah. Karena perbedaan sangat struktural juga antara GCC dengan rejim Republik Islam Iran versi 79 gitu. Itu story-nya panjang gitu ya. Dan Rusia dan China juga tidak mau Timur Tengah itu berdarah-darah gitu. Jadi Iran itu juga kalau dilihat net assessment ya, mereka artinya ada batasnya juga gitu loh. Semua ada batasnya. Israel juga ada batasnya, Amerika juga ada batasnya gitu. Dan mereka sebagai rational actor juga menghitung juga. Ya, masing-masing punya batasnya. Yang diinginkan jangan sampai Timur Tengah berdarah-darah. Tapi bagaimana akhirnya sejauh ini seberapa bisa baik itu Rusia, Tiongkok maupun Israel masuk ke pusaran ini? Sejak awal kan baik masing-masing pihak ini sudah coba masuk dalam bentuk negosiasi ataupun apa itu bentuknya, tapi belum mencapai titik untuk bisa menghentikan atau setidaknya menuju menghentikan perang yang terjadi ini. Mas Fatah. Masih di mute, Mas? Minta tolong unmute. Pertama, dalam posisi kali ini, ketika kita hitung ya secara diplomasi dan juga ketika kita lihat secara aliansi, posisi Iran memang tampaknya makin sulit. Mengingat bahwa hasil dari pertemuan Donald Trump bersama dengan Xi Jinping kemarin malah menyepakati bahwa Iran tidak boleh memiliki nuklir ya, dan berserta dengan pengayaannya juga. Nah, begitu juga ketika hal ini dalam beberapa laporan-laporan khusus kita lihat bahwa sebenarnya Moskow juga tidak berharap nanti ke depannya kontrol terhadap Selat Hormuz ini ada di tangan dari Iran itu sendiri. Akan tetapi kalau secara backbone ya, kedua belah pihak itu sebenarnya saling mensupport satu dengan yang lainnya selain dari sisi intelijen dan juga dalam persenjataan dan juga teknologi. Ada beberapa catatan-catatan di mana banyak sekali ilmuwan-ilmuwan nuklir Rusia itu sebenarnya masih berada di Iran ya untuk mengembangkan hal tersebut. Nah, begitu juga ada banyak jalur baru yang sudah disiapkan Iran terkait dengan masalah ekonomi melalui darat yang juga disupport oleh Cina karena Cina sangat bergantung dengan energi yang dipasok oleh Iran itu sendiri. Nah, maka dalam posisi teknis seperti ini sebenarnya sudah ada keinginan dari negara-negara Timur Tengah ya yang merasa bahwa tampaknya perang ini harus segera selesai dan salah satu yang terlihat itu adalah Oman ya yang tetap memposisikan diri secara netral. Oman merasa bahwa ke depan kalau tidak ada posisi yang netral atau upaya untuk mengontrol ya Selat Hormuz dan juga kepentingan-kepentingan strategis semua pihak itu berada pada posisi yang berada pada titik tengah equilibrium, maka akan kesulitan ke depannya. Karena sebenarnya yang diharapkan oleh Iran adalah penghargaan terhadap hak-hak mereka dan ada beberapa langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri gitu dari Iran. Tetapi hal ini tidak pernah disepakati oleh Amerika Serikat yang merasa bahwa standing point yang terus berubah-ubah menandakan bahwa sebenarnya Amerika memang tidak serius untuk berdiplomasi. Amerika sangat serius
untuk melakukan serangan-serangan yang lebih terukur dan juga terprediksi ke depannya begitu. Dan mereka merasa bahwa mereka harus menang total dalam peperangan kali ini. Maka ketika kita melihat dalam situasi yang cukup pelik ya, negara-negara yang memiliki kepentingan inilah yang diminta oleh Iran ya terkait dengan masalah energi untuk mulai bersuara. Tetapi siapa yang mau berani bersuara dalam kondisi seperti ini? Tidak ada. Maka Iran malah menyiapkan opsi untuk melakukan perang total gitu. Kalau memang dalam posisi-posisi yang sangat sulit ke depan, maka satu-satunya cara adalah memberikan pembalasan begitu, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hindari begitu, karena ini satu-satunya langkah yang bisa mereka ambil. Nah, Amerika merasa bahwa kali ini diplomasi itu sudah cukup untuk mengganggu stabilitas dari Iran begitu, mengingat bahwa dalam kondisi yang cukup pelik tiba-tiba Donald Trump menawarkan hal-hal yang tidak bisa, Abraham Accord ya terhadap Israel dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya tanda bahwa keinginan dari Amerika adalah untuk mengacaukan posisi daya tawar dari Iran, dan kita tahu bahwa diplomasi jenis apapun tidak akan dimenangkan oleh Iran sama sekali. Jadi satu-satunya cara yang dilakukan oleh Iran adalah bertahan dan juga melawan balik. Saya lihatnya demikian. Dan itu sudah diketahui Amerika, maka opsi yang diambil oleh Amerika adalah persiapan terhadap serangan sledgehammer yang sebenarnya sudah bocor. Sledgehammer 2.0 ini kan sudah disiapkan oleh Amerika. Dan serangan di Bandar Abbas itu adalah upaya untuk membutakan ya kemampuan radar dari Iran itu juga. Berarti memang sudah dipersiapkan nanti ke depannya akan ada penggunaan bom-bom yang lain ya, yang seperti dilakukan, karena itu merupakan salah satu doktrin taktis yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Israel. Ketidakseriusan Amerika Serikat ini apakah ya tadi menyambung bahwa yang diharapkan Amerika Serikat adalah sledgehammer di depan, tidak hanya soal nuklir tadi, tidak hanya soal Hormuz, bahkan Abraham Accord juga itu diajukan oleh Amerika Serikat, yang mana itu tidak mungkin diwujudkan sebenarnya kalau kita lihat poin-poin Abraham Accord itu, Pak Wibawa. Enggak. Jadi begini, saya lihatnya agak berbeda ya. Jadi gini, pokoknya Presiden Trump itu ya akan berusaha mencapai apa yang sudah mau dikejar oleh Presiden Amerika sejak tahun 79. Merubah orientasi geopolitik Iran. Itu poinnya tuh. Dan sekarang ada operasi khusus untuk mengubah orientasi geopolitical orientation Iran di dalam negeri Iran dengan cara-cara intelijen ya. Operasi khusus ya, tidak terbuka gitu ya. Itu satu poin. Poin kedua, Amerika mau tidak mau harus merangkul China sebagai rising power nomor 2 sekarang GDP-nya, ya, dan Rusia untuk merangkul semua stakeholders di Timur Tengah, ya, minus rejim Iran 79, ya, termasuk rakyat Iran sendiri, ya, yang ingin ini menjadi cepat damai, gitu. Untuk mengubah orientasi geopolitik pemerintah Republik Islam Iran PK79, Amerika harus bekerja sama dengan China dan Rusia. Dan memang hubungannya unik. Tadi Mas Eva sudah jelaskan itu. Amerika juga dengan China unik. Mereka sangat erat dalam hubungan ekonomi dan finance, tetapi mereka juga sangat bersaing dalam hal teknologi dan struktur keamanan. Ya, dan jadi itu suatu hal yang biasa. Jadi karena apa? Karena Rusia dan China itu tidak mau konfrontasi langsung dengan Amerika. Mereka tidak mau Iran juga punya kemampuan nuklir, senjata nuklir. Mereka hanya mau Iran itu mempunyai kemampuan yang diambang batas, cukup mengganggu konsentrasi Amerika, itu poinnya. Untuk menjadi balancing power kepada Amerika di Timur Tengah, itu bagus, itu perlu juga dalam teori ilmu sosial ya, itu perlu namanya balance of power ya. Tapi mereka juga tidak mendukung Iran ya untuk berperang terbuka, karena Cina ini juga tidak mau perang sampai sentennial kedua, yaitu 2049 ya, 100 tahun Republik Rakyat Cina. Ya, begitu juga Rusia, mereka juga tidak mau lagi ada keributan yang melibatkan mereka di Timur Tengah, karena mereka sedang menyelesaikan urusan mereka di Ukraina, di Eropa. Nah, jadi kondisi ini yang harus dimanfaatkan oleh Amerika, makanya mereka mendevice Abraham Accord ini, mengajak semuanya untuk mengakui kedaulatan Israel, yang saya baca ini ya di mana White House dengan inner circle Presiden Trump ya, dan wider ring di White House saat ini, dengan tanda kutip ya, dengan cara ikut merangkul China dan Rusia dan semua negara di Timur Tengah untuk yang tadi Mas Eva bilang menyudutkan Iran, itu poinnya itu. Nah, sehingga yang penting Iran itu geopolitik orientasinya berubah. Mau siapapun yang berkuasa itu nggak penting buat Washington. Yang penting buat Washington itu orientasi geopolitik Iran itu berubah, tidak lagi seperti versi tahun 79, itu poinnya. Nah, kalau nanti mereka sudah sangat dekat hubungannya, nuklir pun minta mungkin dikasih gitu. Makanya saya bilang Amerika itu tidak takut kalau Kanada yang di sebelahnya punya nuklir. Kenapa? Karena mereka secara norma, identitas, behavior itu sama. Itu konstruktivis bisa menjelaskan itu tuh. Nah, tapi kalau ada negara yang jauh dari Amerika mempunyai senjata nuklir tetapi sangat berbeda
norma, sangat berbeda interestnya, sangat berbeda behaviornya. Ya, Amerika pasti sebagai superpower tidak mau, karena itu akan mengubah order di dunia ini dengan cara-cara yang sistemik dan violent gitu loh, dianggapnya begitu. Nah, boleh ada perbedaan, boleh ada yang namanya ketidaksepakatan, tetapi paling tidak diselesaikan dengan cara-cara yang menggunakan kekerasan. Itu kan sebenarnya teori dalam democratic peace theory itu. Jadi boleh kita ada perbedaan, tetapi tidak harus berperang menyelesaikannya. Itu yang dimaksud. Jadi Timur Tengah pun nanti ada Israel, Yahudi, ada negara-negara Islam Sunni, GCC, ada keterlibatan Rusia dan China, boleh aja berbeda. Ada Amerika, boleh aja ada Iran yang versi baru, tapi tidak harus berantem, tidak harus saling mengancam atau menyerang dengan misal. Itu maksudnya gitu loh. Dan ini belum terwujud. Nah, Trump itu berusaha ngebut untuk mencapai itu di tahun 2028, Mbak, gitu, Mas Evata gitu. Dan ini memang equilibrium harus dicapai di dalam waktu 2 tahun ke depan oleh Presiden Trump, dan ambisinya memang ke sana gitu. Gitu loh, Mbak. Dan makanya ini berbagai macam cara dilakukan untuk itu. Dan kita harus tahu Presiden Trump itu menggunakan pendekatan kuantum. Jadi berubah-ubah itu biasa buat dia gitu. Itu bagian dari Madman Theory itu. Madman Theory yang pernah digunakan oleh Richard Nixon waktu perang Vietnam. Itu dulu dari saya. Will it be possible kalau equilibrium itu akan tercapai dengan strategi yang Trump lakukan tadi, Mas Evata? Ya, kita mungkin harus melihat kembali bahwa memang Amerika Serikat berada pada posisi yang bisa kita katakan ya sedang mengontrol situasi kali ini. Eskalasi segala macam kan memang berada dalam kondisi keinginan mereka begitu. Mereka bisa tingkatkan, mereka bisa turunkan gitu. Akan tetapi kita juga tidak bisa melihat bahwa Amerika sebagai ketua ya atau Amerika sebagai ketua kelas dalam segala macam aspek yang ada begitu. Maka kalau misalkan kita melihat bahwa Amerika sudah mencapai target politis mereka, kenapa mereka tinggalkan Iran begitu saja? Kan ini kan sudah disampaikan oleh Donald Trump berkali-kali bahwa mereka sudah melumpuhkan seluruh kemampuan dari Iran, dan kita tahu bahwa hal tersebut memang sudah berapa persen tercapai gitu. Tetapi yang lebih jauh ternyata Amerika Serikat ini sengaja menciptakan perang untuk mengacaukan struktur ekonomi dunia yang sama ini berada pada posisi yang cukup merugikan Amerika Serikat. Nah, maka dari itu doktrin yang digunakan dengan stretching yang mereka lakukan ya, mengontrol beberapa selat-selat ya, mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mengalahkan negara yang di belakang Iran. Ini adalah perang sesungguhnya yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Akan tetapi ketika kita balik lagi ke Timur Tengah, apakah Timur Tengah dan negara-negara sekitar itu percaya bahwa kondisi hari ini hanya bisa diselesaikan dengan kita mengikuti kehendak dari Amerika Serikat? Tentu ini menjadi tanya-tanya besar begitu, karena Amerika Serikat juga tidak menunjukkan satu etiket bahwa kita harus menyelesaikan ini secara bertahap. Amerika kan ingin memberikan ultimatum. Nah, ultimatum ini kan ada tahapan begitu. Ketika mereka berharap Iran mematuhi apa yang menjadi kehendak mereka, dan dalam segala macam bentuk diplomasi yang sudah dilakukan, berapa poin itu selalu disetujui oleh Iran. Tetapi selalu mental lagi karena Amerika melakukan serangan. Begitu juga Iran tiba-tiba melakukan serangan. Maka perang kali ini itu bisa dikatakan adalah satu unsur kesengajaan gitu untuk sama-sama menghancurkan struktur ekonomi yang ada, dan Amerika akhirnya bersama dengan negara-negara yang mungkin tidak terlihat ya mensponsori hal tersebut mengambil keuntungan terhadap situasi ini gitu. Dan akhirnya Amerika menjadi sponsorship terhadap kondisi perang dan juga masalah-masalah global yang ada. Nah, itu dia. Maka saya melihat bahwa ya kali ini ya posisi yang ditawarkan oleh Amerika adalah memberikan kekacauan. Mereka tidak boleh sama sekali menarik mundur situasi kekacauan. Kalaupun Amerika menyerang, harusnya mereka sudah melakukan serangan yang benar-benar melumpuhkan Iran secara total, tapi tidak dilakukan. Apakah Amerika tidak mampu? Mampu. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena sengaja begitu. Karena mungkin banyak analis mengatakan bahwa kondisi ekonomi politik mereka dalam negeri sulit dan lain sebagainya. Saya masih tidak percaya karena mereka masih punya kemampuan untuk melakukan peperangan dengan sangat panjang begitu. Kali ini ya, kalau berbeda dengan perang Vietnam waktu itu dengan miskalkulasi, tapi kalau dengan Iran tampaknya Amerika tahu bahwa dia harus melakukan perang-perang ekonomi yang baru untuk menciptakan stabilitas ya, dan juga penguasaan terhadap kondisi yang sama ini sudah lama ya, tidak dikuasai oleh Amerika. Jadi saya melihatnya demikian. Terakhir Pak Wibawa, tuh sama apa yang bisa terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, kita lihat pendulumnya kemana akan bergerak. Misalnya di kawasan saja, Amerika Serikat pun kan mengancam Oman jangan sampai itu main-main sampai mendekat dengan Iran. Nah, apa yang bisa kita baca dari hal ini, Pak Wibawa? Ya, Amerika akan kembali secara konsisten saya sampaikan kepada yang namanya diplomasi yang sangat kompleks, sangat challenging, ditambah dengan special operation and low intensity conflict. Jadi tadi dijelaskan oleh Mas Evata itu yang saya sebut sebagai special operation and low intensity conflict.
Mereka tidak akan dulu menyerang dengan high intensity konflik sekarang. Mereka akan melakukan yang namanya operasi special operation dan low intensity konflik, operasi-operasi khusus dengan satu tujuan, Mbak. Orientasi geopolitik Iran itu berubah dari dalam. Itu poinnya tuh. Nah, itu poinnya. Jadi itu akan terjadi ya, dan efeknya itu bisa sampai dunia. Iya, itu betul yang dikatakan tadi, karena memang di strategi keamanan nasional Amerika tahun 2025 sudah dibilang bahwa Trump akan menggunakan yang namanya integrated deterrence untuk membuat pemaksaan atau namanya compelling arsitektur untuk mengubah apa yang perlu diubah, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dalam perspektif Washington ya, dalam perspektif presiden Trump ya, termasuk di Timur Tengah, dan khususnya sudah menyebut bahwa yang namanya ancaman itu ada 4. Yang pertama adalah facing threat, itu pertama adalah dari China, yang kedua adalah managing threat itu dari Rusia, dan regional threat itu adalah dari Iran, dan yang namanya nuclear threat yang managing itu datangnya dari North Korea. Jadi 4 itu akan dibereskan oleh Trump dengan cara masing-masing, dan yang sudah dimulai dengan kekerasan adalah Iran. Dan ini yang tadi membuat Amerika tidak bisa keluar begitu saja, karena mereka juga tidak mau kehilangan kredibilitas deterrence tingkat global. Itu beban mereka juga. Nah, ini menjadi perdebatan juga di Washington, karena perdebatan di Washington itu masih berjalan. Saya tahu persis itu sekarang. Makanya sekarang Trump itu buying time dan melakukan special operation and low intensity conflict. Dia tidak mau all out dulu sekarang. Itu poinnya, Mbak. Dan dalam waktu dekat dipastikan tidak ada yang mau keluar dari gelanggang terlebih dahulu ya. Tidak. Baik, terima kasih atas perspektifnya pada malam hari ini, Pak Wibawanto Nugroho, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Terima kasih juga Mas Evata Filomeno Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Bapak.